bukan dongeng saudara. Kalau Tuhan mengangkat tuh bukan naik tangga saudara. Naik elevator. Syat! Saya pernah naik elevator tercepat di 101 Taipei. Juga di tempatnya Pak Martin juga cepat sekali. Dari seorang anak gembala yang tidak pernah ikut akademi militer menjadi panglima tertinggi. Karena Tuhan tidak berikan crown kepada David, dia berikan Goliat. Jangan pernah takut dengan Goliat. Goliat jalan menuju kemuliaan. Nah saudara, hari ini tema kita adalah walk in reconciliation. Minggu yang lalu saya mewawancara saudara Ben Sumadiwirya, tahu ya? Nama populer Bobby Saputra. Saya tahu salah satu kuncinya. Saya tanya, ketika kamu bertobat, apakah kamu sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu? Berapa banyak? 20 orang saya tanya. Dia bilang, Pak Arifin, saya ngampuni dan minta ampun pada 340 orang. Dia membuat daftar. Orang yang dia kecewakan, orang yang dia buat tersinggung dan menyinggung dia. 340 orang. Hidup adalah pilihan. Bitter or better. Ketika Shirley mengampuni, saya percaya itu mulainya. Dan terus hidup dalam pengampunan. Jaga hatimu sweet before the Lord. Nah saudaraku, kita akan belajar, kita baca dulu tema kita ya. 2 Korintus 5 tampilkan ayat 17 dan selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita adalah ciptaan baru. Kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita orang yang diselamatkan. Coba tampilkan. Pema, cepat. 2 Korintus 5, 17 dan selanjutnya. Dan kemudian kita diberikan pelayanan. Kita diperdamaikan dengan Kristus. Ya ini ayat 18 dan selanjutnya. Kita diperdamaikan dengan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita diberi ministry of reconciliation. Kita berdua ngikuti Shirley loh. Salah satu yang menarik adalah kamu berkata ini waktunya kita bekerja bersama. Kalau saudaraku dengan orang yang baik kan gampang saudara ya kita ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan apa? Pelayanan pendamaian kepada kami. Oke, mari kita belajar dari seseorang yang hidup dengan respect and reconciliation. Respect and reconciliation. Loh itu saudaraku, lebih dari Rolls Royce ya. Respect and reconciliation. Masalah respect ini saudaraku sudah hilang di dunia ini. Kalau orang tidak menghormati orang tua, bagaimana menghormati orang lain? Ya, hubungan itu dimulai dengan respect. Ada berapa banyak orang Surabaya di sini? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Kita tahu kedekatan menghilangkan respect. Yang Surabaya. Orang Surabaya itu kalau baru kenal sopan. Ya, Anda gitu ngomongnya ya. Lebih dekat kamu aku gitu. Lebih dekat lagi lu gua. Lebih dekat lagi so aku katanya kasar sekali. Kon. Dan itu menghilangkan rasa hormat. Ya, Pak Roni, haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, respect and reconciliation kita bisa belajar dari seorang yaitu Joseph. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Bahasa Inggris berkata then. Kemudian Yusuf tidak bisa menahan hatinya. And he revealed himself. I'm Joseph. Apakah papa baik-baik? Dia menunjukkan siapa dirinya. Ada perkataan then. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita tahu bagaimana dia memberi makan kepada saudaranya. Dia punya mimpi bahwa matahari dan bulan dan 11 bintang sujud kepada bintangnya.
Dan itu dia lihat waktu dia berusia 17 tahun. He's a VIP man. Jadi pertama itu, he has a vision. Yang kedua, he live in integrity. Yang ketiga paling penting, banyak orang gagal. Persistence, ketekunan, kegigihan, keberanian. VIP, saudara. Dan kita melihat bagaimana saat itu dia berkata, Benyamin harus ditahan. Lalu majulah Yehuda. Tahan aku saja, biar aku menggantikan adikku. Kalau adikku tidak pulang, kakaknya sudah meninggal. Maksudnya Yusuf. Papaku akan meninggal karena penderitaan. Biar aku yang menggantikan adikku. That's a Christ-like man. Saudara, sifat seperti Kristus yang seperti disampaikan dengan istilah kasih oleh Shirley tadi. Itu menyentuh hati Tuhan. We are created like God. Jadi saudaraku, kehidupan di dalam kasih itu adalah saudaraku, itu benar-benar bukti bahwa Kristus ada dalam kita. Semua orang bicara tentang amanat agung, tapi lupa perintah agung. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi engkau. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dan Joseph tidak bisa tahan. Ketika Yehuda berkata, biar aku menggantikan adikku. Orang sekarang ini saudara, bukan orang bertanggung jawab. Ya, gua yang jawab, lu yang tanggung katanya. Itu dunia seperti itu. Dan manusia akhir zaman, kita bisa lihat ini ada dua pengacara yang ribut itu. Ya, ditambah satu yang pengacara pelawak itu saudaraku. Itu menggambarkan 2 Timotius 3. Orang cinta diri sendiri, cinta uang, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang lain, garang, suka berkelahi, tidak mau berdamai. Tapi pada saudara dan saya diserahkan Ministry of Reconciliation. Dia berkata, I'm Joseph. Saudara, ada 4 langkah kemenangan. Siapa mau hidup berkemenangan? 4 langkah kemenangan. Saudara, pertama adalah forgive. Amen. Langkah kedua, forget. You will be fruitful. Dan favor akan mengikuti kamu. Tadi kesaksian indah sekali. Apapun yang dia butuhkan, Tuhan sediakan. Kamu anaknya yang maha kuasa kok. Yang lain cuma pegawainya. Amen. Kita ini harus tahu kalau perang itu saya akan mengajarkan 3 jurus. Know your God, know yourself, and know your enemy. Saudaraku, Joseph bisa menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. 20 tahun dia tidak bertemu dengan saudaranya. Dia ada di rumah yang sangat, bapaknya sangat mengasihi dia. Lalu dibuang ke dalam sumur, dijual. Namanya proses. Supaya mengerti, mungkin ada saudara, mungkin ada yang baru, belum tahu ceritanya. Kita tampilkan Mazmur 105. Sebentar saja. Dalam Mazmur 105 diceritakan, ya, ketika jumlah mereka tidak banyak dan mereka cuma pengembara. Tuhan memilih satu pasang suami istri dan sudah tua dua-duanya dan mandul dua-duanya. Tuhan itu lucu, dia suka pakai yang manusia tidak bisa lakukan apa-apa, saudara. Ya, coba ditampilkan mulai dari jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan. Mengirim apa? Kelaparan. Diutusnya seseorang yaitu Yusuf. Saudara, yang namanya proses itu aneh. Ya, dikhianati, dijual, difitnah, dimasukkan penjara, saudaraku. Dan mendadak apa yang terjadi? Boom! Tuhan bisa merubah kesaksian tadi musibah menjadi muhibah. Muhibah itu kasih sayang, toleransi, saling mengasihi. Dan bahasa Alkitab lawatan. Amin, lawatan. Ya, kita lihat di sini. Ketika yang mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnya seorang mendahului, kata mendahului.
Sebelum kelaparan itu dia memberikan yaitu perwakilannya. Joseph is the representative of Christ's kingdom, saudara. Yang dijual menjadi budak. My ways is higher than your ways. Kalau Shirley tanya saya sekarang, mengapa Pak Arifin? Jawaban saya cuma satu. His ways is higher than our ways. Aneh, misterius. Ya. Lalu kemudian saudaraku, mereka mengimpit kakinya dalam belenggu. Udah dijual, difitnah, sekarang dimasukkan penjara, dipasung dengan belenggu saudaraku. Lehernya masuk ke dalam besi. Di dalam terjemahan lain dikatakan, the iron enter into his soul. Sinyo umur 17 ketika ketemu dengan Firaun sudah matang usia 30. Tetap hidup adalah pilihan. Hidup pilihan cuma dua, bitter or better. Siapa di sini sedang mungkin mengalami dikhianati orang, ya, atau mungkin menyakiti hati orang. Saya terkejut waktu saudara Ben itu dia berkata, Pak, 340 orang. Saya catat satu-satu. Jangan pernah hidup dengan kepahitan. Saudaraku, selanjutnya saudaraku, sampai saat, nah ini, firman-Nya sudah genap. Hanya penguji ataupun pemurni perak yang tahu kapan perak itu sudah murni. Saya dengar bagaimana saudaraku, that prison itu bahkan menjadi suatu anglo atau kui untuk memurnikan perak. Wajah daripada pemurni perak itu tercermin di sana. Joseph become the Christ-like man. Dan janji Tuhan membenarkannya. Bukan janji kampanye. Janji politisi tidak bisa dipegang. Kecuali anak Tuhan ya. Saya juga pesan di mimbar ini, Shirley cuma janji dua. Yang pertama ditangani kesehatan dan pendidikan. Dan ini saudaraku saya percaya seorang pemimpin harus mengerti critical path method. Mana yang diutamakan. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Tetapi waktu saya dengar dikasih hikmat mudik bersubsidi. Wow, itu betul-betul hikmat daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21, dijadikan dia. Stop, siapa Joseph? Pertama, he's only a slave. Ketika dia dijual di pasar budak. Di pasar budak tidak ada pakai orang pakai CD. CD tahu celana dalam. Telanjang saudara. Dan orang tahu dia Yahudi. Karena dia bersunat. Tetapi firman Allah berkata Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia saudaraku. Ketika dia reveal himself di seluruh Mesir itu cuma satu yang disunat. Pertanyaan apa hari ini kita bersunat? Sunat hati saudara. Sunat tubuh baik buat kesehatan. Tapi sunat hati itu mutlak saudaraku. Dan dijadikan nama Tuhan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk pada para pembesarnya sekendak hatinya. Mengajarkan hikmat pada para tua-tuanya. Pegang ini. Kembali kejadian 45 saudara. Saudaraku, pada waktu saudaranya itu diberi makan, mereka heran. Karena urutan itu sesuai umur. Ruben, Simeon waktu itu kan ditahan. Dan dia tambah gemuk segar. Sebelum pada waktu ditahan itu malah makanannya enak saudaraku. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan selanjutnya. Ini karena semua sudah tegang, coba berdiri sebentar. Masih suasana Imlek. Tolong begini, coba tanya umurnya berapa. Orang di sebelah Anda yang Anda belum kenal. Kalau dia lebih tua, saudara, lihat sini dulu, lihat sini. Lihat sini, kalau dia lebih tua Anda angkat lebih tinggi. Amin. Kalau ke atas Tuhan saudaraku, ya. Kalau dia lebih muda, saudara cuma terima. Kalau seumur ya pasti sini. Ayo coba kasih salam satu sama yang lain. Tanya dulu umurnya berapa? Ayo tanya dulu. Mungkin mama ini ibu ini paling tua ya dari yang lain. Oke. Lu tanya umurnya berapa saudaraku?
Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Respect sudah hilang di dunia ini. Saya itu di Hong Kong, karena ya yang undang saya ini dari pelayanan dari China dan mereka tidak punya uang. Jadi saya bayar tiket sendiri. Saudaraku tidak ada yang jemput saya. Jadi pulang tuh naik, saudaraku naik tram. Dan kita paling tua di gerbong itu kita gandolan gini. Teman saya pendeta Bobby rambutnya putih saudara. Saya tanya dia, Bob, ini ya wong Hong Kong. Orang Hong Kong seperti ini. Iya Vin, yang anak muda semua duduk gak peduli. Orang Indonesia lebih baik saudaraku. Kalau saya gelandotan di bis pasti dikasih tempat. Ya, tetapi respect sudah hilang. Saudara, mari saya ajak saudara, para wanita yang ada di sini tahu apa yang diminta suami. Oh ya cuma itu Pak, itu aja yang diminta suami saya. Kamu keliru, mereka minta dihargai. Mereka minta respect. Betul ibu-ibu, betul bapak-bapak. Ada yang diam takut sama istrinya. Setelah respect, apa yang terjadi? Rekonsiliasi. Pada saat dia reveal himself, semua ketakutan. Tetapi Kejadian 45, jangan takut. Bukan kamu yang bawa aku ke sini. Tetapi Tuhan. For a purpose. Hidup mesti punya purpose. Untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Menyelamatkan keluarga kita. With a great deliverance. Dia adalah gambaran pada Jesus. Amen. Come closer. Ya bakal mendekatlah kemari. Saudara kita tidak bisa mendekat Tuhan kalau tidak Tuhan panggil kita. Amin. Haleluya. Kita dipanggil mendekat pada Tuhan itu anugerah terbesar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Banyak orang ingin dekat dengan penguasa, ingin dengan raja. Tapi kita kenal dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah kakak tertua kita. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Katakan kepada Papa. Katakan pada Bapak. Tuhan telah mengutus aku ke sini. Pertama, to be a father for Pharaoh. Menjadi bapak bagi Firaun. Amen. Kita tahu bagaimana Israel itu memberkati Firaun. Siapa lebih tinggi? Yang memberkati atau diberkati? Amen. Haleluya. Yang memberkati itu lebih tinggi saudara. Ketika ditanya, berapa umurmu? Ya 130 tahun, hidupku penuh dengan penderitaan. Salahnya si Yakub sendiri. Dia menderita karena masalahnya saudaraku yang dia yang buat. Amen. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pemerintah. Amen. Nah firman Allah mengatakan pertama, as a father. Kedua, Lord. Sebagai Tuhan atas seluruh istananya. Dan satu lagi, Masal. Masal itu adalah kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan itu kalau ngangkat itu gak main-main. Ingat sekali lagi. He was a slave. Dia bukan warga negara Mesir. Dia adalah budak saudaraku. Dan bukan cuma itu. Dia narapidana. Dia tercatat kalau dia datang ke polisi minta surat kelakuan baik gak bisa. Dia adalah narapidana hendak memperkosa istrinya jenderal. Wah serem saudaraku. Ya, tetapi cara Tuhan itu ajaib. Diutusnya Yusuf. Bukan cuma diutus, dimasukkan penjara saudaraku. Ditanya universitas mana? Kalau Benny kan sarjana. Ya saudaraku, meskipun ikut paket C. Tapi Yusuf ini usia 17 sudah dijual. Tidak sempat sekolah saudaraku. Dia tidak punya satu ijazah apapun. Tetapi Tuhan atas tanah Mesir, negara dikuasa saat itu. Tuhan kalau ngangkat orang tidak main-main saudaraku. Kemarin itu kan Ben itu bersaksi bagaimana tahun yang lalu saya homeless dan bahkan kasih makan anjing aja nggak bisa. Aku serahkan hidup pada Tuhan, tapi itu yang utama, ngampuni semua orang yang nyakiti dia dan minta maaf pada semua orang yang dia sakiti. Saudara, tidak banyak orang lakukan itu. Kita bilang, oh ya sudah kok sudah saya ampuni.
Orangnya nggak tahu. Ketika kamu hendak mempersembahkan korban, berbaik dulu, baru kamu kembali. Saya masih ingat in my life, ada seorang yang saya sangat benci, saudara. Kenapa? Dia adalah rekan saya yang nusuk saya dari belakang. Yang jelek-jelekan saya sampai bos saya bisa benci sekali pada saya. Tetapi ketika saya bertobat, baru keluar rumah sakit, saya langsung ke rumahnya. Oh, dia pasang kuda-kuda, saudara. Saya bilang, saya datang maksud damai. Dan saudaraku, ya pokoknya kita bereskan. Dan yang saya mengucap syukur, saya diberitahu putri dari teman saya itu jadi jemaat kita di Surabaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Respect and reconciliation. Jadi pertama forgive. Amin. Kedua forget, saudaraku. I will forgive but never forget. Saudara perhatikan, kan terjadi pertukaran antara yang ditahan Hamas dengan teroris-teroris yang di penjara di Israel. Pembunuh loh. Mereka dikasih kaos. Dan tulisannya bahasa Ibrani. We will never forgive nor forget. Tulisannya begitu. Kami tidak akan pernah mengampuni atau melupakan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tulisannya di situ. Saya tahu ada banyak saudara sedang bergumul saat ini untuk mengampuni. You have every right to be bitter. Belajar dari Joseph. Ketika dia mengampuni saudaraku, apa yang terjadi? Fruitful. Dari mana kita tahu? Waktu dia memberi nama anaknya. Anak pertama saudaraku diberi nama Manase. Apa Manase itu? Manase itu artinya God caused me to forget. Tuhan memberikan kita kasih karunia apa? Untuk ampuni. Tetapi juga to forget. Oh, sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini. Ketika Tuhan kamu mengampuni, kamu lakukan dengan iman saja. Dan Tuhan akan membuat kamu ingat tapi tidak sakit lagi. Amin. Coba saya lihat di sini. I have every right. Saya akan hukum orang itu. Golden rule number 1. Ya. Do not judge. Jangan menghakimi. Do not condemn. Jangan menghukum. Yang ketiga, forgive and give. Firman Allah mengatakan putra kedua adalah Efraim. Efraim artinya berbuah ganda. Saudara tidak dipanggil untuk to be successful. You are called to be fruitful. Amen. Dan kemudian ada favor, saudara. Apa tuh favor? Yang disaksikan Shirley tadi. Saya tidak pernah kenal. Mereka telepon saya bisa telepon apa saja. Shirley, that's favor. Because you forgive. Forget. You'll be fruitful. And saudaraku, mau hidup begitu? Itu ingat tadi golden rule itu, saudara. Oke, saya tunjukkan sekarang akibat daripada rekonsiliasi. Ada 7 berkat besar. Siap? Nanti di capture saja, tampilkan. Number 1, reconciliation. Ketika itu saudaranya berpelukan, dia mencium Benjamin yang paling kecil. Itu saudara sekandung. Satu ayah, satu ibu. Dan saudaraku, dia berikan Benjamin, ini gambaran daripada orang percaya akhir zaman. Berkatnya bukan 1, tapi 5. Beritahu kiri kanan 5. 5 kasih karunia. 5 kali lipat, tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang masih susah, gampang. Masih proses, saudara. Amin. Lalu ketika mereka bercium-ciuman, Yusuf menangis dan kedengaran oleh Firaun. Dan dia berkata, datang ke Mesir, aku berikan kamu yang terbaik. Ketika ada berita, ada rencana, ya orang Gaza mau dipindah ke sini, saudaraku. Iya toh? Bayangkan kalau orang Gaza ke sini, lalu presiden kita memberikan tanah, ya saudaraku di Menteng, kan aneh kan saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi, yang terbaik dari tanah Mesir dan yang tersubur, aku sediakan buat engkau. David berkata, undian bagiku jatuh ke tempat permai. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Forgive
forget, fruitful, and favor. Tampilkan 7-7-nya cepat. Dia mendapatkan pewahyuan. Saudara yang kasih Tuhan, karunia itu dia dapatkan bukan di sekolah, tapi di penjara, saudara. Pada waktu ada juru minuman raja dan baker daripada raja, mereka bermimpi, Yusuf mengartikan. Jangan lupa dengan aku ya, kalau kamu dikembalikan kedudukan kamu. Lupa. Karena manusia itu al-insan, apa artinya? Si pelupa. Sorry ya, manusia itu memang si pelupa. Jangan lupa kebaikan Tuhan, amin. Nah, ini kebetulan saya mau cerita ini lucu, saudara. Satu hari ketua salah satu partai, kebetulan dia temannya Shirley juga, datang pada saya. Dia di PD partai tertentu di Bali. Dia sudah tanya mimpinya pada semua para pemimpinnya, dia bukan orang Kristen. Lalu dia dengar, ada pendeta bisa ngertikan mimpi. Dia datang ke rumah saya, saudara. Dia tanya, Pak Pendeta, saya punya mimpi, tapi tolong artikan. Dia cerita. Karena dia waktu kecil juga seorang petani dan dia biasa, saya ketemu ular banyak sekali, baunya amis. Dan sangat mengerikan, ular begitu banyak, sekitar saya 360 derajat. Lalu dia cerita, dalam keadaan seperti itu, saya coba kuatkan dan saya lihat ada satu garis lurus. Dan saya jalan, ularnya menyingkir. Apa artinya Pak Pendeta? Saya sudah tanya Sulinggi itu orang-orang yang ngerti spiritual di Bali. Tidak ada yang saya ngartikan. Lalu dia coba-cobalah pendeta, gratis lagi kan. Lalu saya bilang sama dia gini loh. Ada kelinci buta dan ular buta bertemu. Dan mereka berkata, yuk tebak-tebakan siapa kita. Ya toh. Lalu si ular bilang, gua dulu deh. Mas bro, aku dulu. Lalu dia bilang, telingamu panjang, bulumu halus, hidungmu lucu, ekormu bundar. Kamu kelinci kan? Iya, betul, pinter kamu. Siapa aku? Lalu saudaraku, dia berkata, engkau berlendir, darahmu dingin, taringmu tajam dan berbisa, lidahmu bercabang. Aku tahu siapa kamu. Siapa aku? Politikus. Dia mantuk-mantuk, saudara. Lalu dia, saya mesti apa Pak Arifin? Ikat itu, garis lurus itu. Saya bilang, ya. Dan garis lurus itu seseorang. Namanya siapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetangga bilang Sirotol Mustaqim. Saudaraku, satu jembatan yang sangat lurus, satu jalan yang sangat lurus, cuma satu saudaraku. Satu saja dan tidak ada yang lain. Namanya Yesus Kristus. Tepuk tangan peganlah kita. Lalu dia minta saya untuk jadi dewan penasehat. Saya bilang enggak bisa. Kita multi partai ya. Saya harus ya membimbing banyak orang. Tapi itu saudaraku, lidahnya bercabang. Kenapa saya minta tadi kita doakan Ibu Gubernur kita? Aku mengutus kamu. Seperti domba ke tengah-tengah serigala yang buas. Hendaklah kamu tulus seperti merpati, merpati putih ya. Tapi cerdik seperti naga. Cerdik seperti ular gak cukup. Harus seperti naga. Kiranya saudaraku, kita lihat ini. Revelation. Lalu rulership. Ketika dia memberikan action plan. Akan ada 7 tahun kelimpahan. Ada 7 tahun kelaparan. Dan ini pasti terjadi, itu mimpi daripada Firaun. Dan dia bilang, baiklah Tuanku, yaitu mengambil 20%. Daripada hasil dan ditimbun, jadi seperti bulog gitu. Ya, saudaraku, untuk menghadapi masa sukar. Saya tambahi, belajar dari semut.
mengumpulkan makanannya di musim panas. Sehingga ketika ada musim dingin, ketika ada paceklik, dia tidak kelaparan. Lalu kata Firaun, di mana lagi kita dapatkan orang muda seperti ini? Yang penuh dengan roh para dewa katanya. Dia lepaskan cincin meterainya. Dia berikan kalungnya. Dan dia diberi kendaraan Mesir 2, saudaraku. Luar biasa ya. Dan saudaraku, dia mendapatkan rulership. Tuhan menjadikan aku bapak bagi Firaun. Firaun suka curhat kepada Yusuf, saudaraku. Lalu kemudian rank, punya pangkat, recognition. Semua orang sujud kepada Yusuf, berkata hormat. Kemudian saudaraku, relationship. Dia diberikan istri yang baik. Dan kemudian dipulihkan hubungannya. Dan banyak teman-teman yang baik. Saya berdoa Tuhan melanjutkan kebaikan pada Shirley dan kita semua. Saudaraku, kalau kita hidup dalam respect and reconciliation. Yang terakhir, menjadi kaya raya. Dia menjadikan Firaun lebih kaya raya. Sebab apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang menjual traktornya, penjual alat beratnya. Saudaraku, diganti dengan makanan. Dan terakhir mereka serahkan semua sertifikat mereka. Dan semuanya menjadi milik daripada Firaun. Firaun gambaran Tuhan kita. Seluruh bumi adalah miliknya Tuhan. Jadi rekonsiliasi bukan cuma tanggal 1 April, saudaraku. Selamat hari lebaran. Amin alaidin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Anak Tuhan setiap hari Ramadan. Setiap hari hidup dalam mercy. Setiap hari hidup dalam kasih karunia. Ayo pakai berdiri semua.